You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me, manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything, I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in. Marc Marquez merasa berdosa karena terlalu pede, tak mau ambil pusing jika adiknya dapat motor Ducati yang diperbarui ke 2025. Pembalap Ducati, Marc Marquez, tidak pernah memaafkan dan bahkan dalam konteks yang tidak kompetitif seperti tes MotoGP Jerez. Masih terguncang dari kesempatan yang hilang kemarin pada MotoGP Spanyol 2025 untuk lebih jauh memimpin klasemen keseluruhan, pembalap dari Cervera itu meluruskan rekor dengan sekali lagi menunjukkan siapa orang yang harus dikalahkan. Programnya sangat panjang dengan beberapa hal yang harus dicoba. Beberapa di antaranya adalah komponen yang sudah diuji di Thailand dan sensasinya bagus, kata Marquez dilansir bolasport.com dari GP1. Sasisnya seperti biasa, sedangkan tuas kecil yang bisa Anda lihat di sebelah kiri adalah untuk memuat bagian belakang pada awal balapan. Sebelumnya, tuas itu ditempatkan di posisi lain, tetapi itu mengganggu saya dan saya memindahkannya. Tidak seperti Pecco, Francesco Bagnaia, yang membiarkannya tetap di tempatnya. Selebihnya, saya mencoba Michelin baru, beberapa solusi baru di tingkat elektronik, dan merenungkan beberapa solusi dari tes pramusim yang belum memberikan jawaban yang jelas dan berhasil di sini. Kami juga fokus pada sesuatu untuk meningkatkan performa tanpa kehilangan dasar yang kami miliki. Menurut para teknisi, beberapa masih bisa dikembangkan, tetapi secara keseluruhan itu tidak mengubah perasaan saya. Namun, ini adalah pengujian yang sangat rumit yang perlu dikonfirmasi ulang. Mengenai ban, Marquez hanya fokus pada kompon ban karena dia tidak tahu bagian apa yang akan diadopsi pada 2026 meskipun pemasoknya berubah mulai 2027. Pada akhirnya saya juga akan mencobanya hanya untuk mendapatkan gambaran dan memberikan pendapat saya kepada pabrikan Prancis. Selama beberapa putaran Marquez terlihat di belakang Bagnaia dan tidak sengaja mengalami selip ban dan menurut Marquez itu adalah sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Pecco melaju dengan putaran terbaik 1 menit 39 detik dan putaran tercepat saya 1 menit 37 detik. Jadi saya mengejar dan menyalipnya, tetapi itu tidak ada dalam rencana, tutur Marquez. Mengingat kembali kecelakaan yang membuatnya keluar dari balapan MotoGP Spanyol 2025, pemegang 6 gelar juara dunia MotoGP itu mengatakan bahwa insiden tersebut seharusnya tidak terjadi. Itu adalah kecelakaan yang seharusnya saya hindari karena kecepatan yang berlebihan dan saya menyadarinya. Saya melebar dan mencoba mempertahankan jalur saya, ujar Marquez. Itu adalah belokan kiri dan saya merasa sangat nyaman. Sebenarnya itu adalah kecelakaan pertama seperti itu musim ini. Saya yakin saya bisa melakukannya dan kehilangan beberapa per 10 detik paling banyak, tetapi saya berdosa karena percaya diri seperti yang ditunjukkan dengan jelas oleh telemetri yang dianalisis dengan dingin. Lain kali saya harus lebih berhati-hati. Apakah saya marah pada diri saya sendiri? Tidak, hal-hal seperti ini terjadi. Tentu saja berat bahwa terlepas dari performa saya dan awal kejuaraan saya berada di urutan kedua, klasemen. Namun, saya masih tertinggal 1 poin. Alasannya adalah saya membuat kesalahan penting yang harus dihindari jika Anda ingin berjuang untuk kejuaraan dunia. Meski begitu, kecepatannya ada di sana, tetapi ada saat-saat yang mengganggu saya. Meskipun ini adalah tahun saya mengalami kecelakaan setidaknya pada minggu, saya sudah mencetak 2 angka 0. Kemarin sore saya mencoba mencari tahu alasan mengapa saya berakhir di gravel dan mencoba mengingatnya agar tidak mengulanginya di masa mendatang. Untungnya ada tes yang dijadwalkan segera dan dapat membantu saya untuk mengonfirmasi perasaan baik itu dan faktanya kami selalu cepat hari ini. Minggu adalah hari penting bagi keluarga Marquez, berkat kemenangan pertama Alex Marquez pada MotoGP. Kami tidak merayakannya, tetapi saya mampir untuk menyapa karena saya punya banyak teman di tim Gresini, aku Marquez. Mereka pantas mendapatkan hasil ini, jadi saya pergi ke tempat perayaan untuk menikmati hidangan penutup dan memberi selamat kepada Nadia, Padovani, CEO Gresini, dan yang lainnya. Alex mungkin menerima hadiah dari Ducati, motor yang diperbarui untuk tahun 2025. Pabrikan akan memutuskan, saya tidak ikut campur. Saya adalah saya dan dia adalah dia. Gresini memiliki perjanjian dengan pabrikan dan saya mengurusi masalah saya,
kata Marquez menegaskan. Saya hanya bisa mengatakan bahwa dengan basis yang dimilikinya, dia melakukan pekerjaan yang sangat baik dan lagi pula motor YP24 sangat mirip dengan YP25. Menghadapi hal itu sebagai tim resmi, kami harus terus bekerja untuk meningkatkan dan menciptakan lebih banyak Marine. Bagaimanapun, dia berkendara dengan baik dan dia cepat, jadi saya bangga dengan apa yang dia lakukan. Sementara itu, Marquez, dengan performa sekarang, peringkat kedua tidak cukup. Marc Marquez merasa bangga dan senang atas kemenangan dan penampilan adiknya, Alex Marquez, tetapi gen kompetitifnya mencegahnya untuk menikmati momen MotoGP ini sepenuhnya. Pembalap Ducati ini terjatuh di lap ketiga MotoGP Spanyol, menghancurkan peluangnya untuk menang, karena ia masih bisa mengangkat motornya dan melaju dengan kecepatan tinggi. Namun akhirnya, ia harus melintasi garis finish di urutan ke-12 dan kehilangan gelar juara dunia kepada Alex Marquez. Setelah balapan, Marc Marquez mengatakan bahwa hal yang paling mengganggunya adalah tidak mengetahui mengapa saya terjatuh. Pada Senin, setelah menyelesaikan tes resmi Jerez dengan catatan waktu tercepat, Motorsport.com bertanya kepada Marc apakah dia sudah memahami alasan kesalahannya. Ya, dengan dingin, menganalisis. Pada Minggu, Anda berbicara dengan media setengah jam setelah melakukan kesalahan, jadi saya tidak membuat banyak pernyataan, saya hanya berbicara tentang kemenangan Alex dan kesalahan saya. Saya mengesampingkannya, karena saya masih harus menganalisis apa yang telah terjadi, memikirkannya dengan dingin dan melihatnya di telemetri, jelasnya. Saya benar-benar masuk ke tikungan itu terlalu cepat, dengan kepercayaan diri yang selalu saya bicarakan, begitu sedikit kecelakaan tahun ini, begitu banyak kecepatan, kecelakaan pertama di tikungan kiri. Saya mengerti bahwa saya melaju terlalu cepat, bahwa saya masuk terlalu cepat, tetapi saya percaya bahwa ban akan menahannya. Saya seharusnya menahannya sedikit, kehilangan 1/10 atau 2/10, dan melanjutkan balapan, tambahnya pasrah. Marc akhirnya merasa sedih setelah kesalahan serius yang dilakukannya dan pada sore harinya, ia sendirian dengan motornya selama lebih dari 2 jam untuk menempuh jarak lebih jauh dan membakar rasa tidak senangnya. Tetapi, ia tidak ingin menunjukkan kemarahannya. Tidak, saya tidak marah. Tentu saja, setelah awal musim yang kami jalani, dengan performa saya, berada di posisi kedua dalam kejuaraan tidak terasa seperti banyak. Namun, kami tertinggal 1 poin dari pemimpin klasemen, ungkapnya. Ada alasan mengapa, saya telah melakukan 2 kesalahan besar dan jika saya ingin berjuang untuk kejuaraan, saya harus menghindarinya. Karena ini bukan hanya tentang menang, menang dan menang. Kecepatan ada di sana, ini saatnya untuk mengelola momen-momen itu, yang sudah tepat waktu. Ini adalah tahun di mana saya paling sedikit mengalami kecelakaan, 3 kali, tetapi 2 diantaranya terjadi pada balapan minggu. Jadi inilah saatnya untuk melakukannya dengan benar. Marquez melakukan refleksi mengenai kegagalan di hadapan pendukungnya. Pada Minggu sore, yang saya lakukan adalah menganalisis kecelakaan itu, memahami mengapa itu terjadi, mengingatnya di kepala saya dan mencoba untuk tidak mengulanginya di masa depan. Dari sana, seperti yang selalu saya katakan, kemarin terjadi dan hari ini adalah Senin dan saya menjalani tes di mana saya dapat mengonfirmasi kembali perasaan yang baik. Di pagi hari kami cepat dan di sore hari kami memiliki kecepatan normal. Ujarnya setelah memimpin kedua sesi dengan catatan waktu terbaik 1:35.876. Mengenai tes tersebut, Marc menjelaskan bahwa ia tidak mencoba komponen baru. Tidak, kami mencoba beberapa konsep untuk masa depan, untuk mencoba menemukan performa yang lebih baik tanpa kehilangan basis yang kami miliki, dan kami berhasil. Kami menemukan beberapa hal yang, menurut para insinyur, memberi kami lebih banyak ruang untuk perbaikan, meskipun tidak mengubah perasaan saya. Ini harus dikonfirmasi ulang karena ini adalah tes yang sangat sulit karena kami memiliki basis yang sangat bagus, ucapnya. Marc mengatakan setelah Qatar bahwa jika adiknya terus meraih hasil yang baik, Ducati akan memberinya beberapa hadiah dalam bentuk peningkatan. Namun pada Senin, Alex tidak menerima kabar baru. Saya tidak memutuskan, saya juga tidak akan memutuskan. Ini adalah urusan Ducati yang tidak akan saya ikuti baik atau buruknya, saya adalah saya dan dia adalah dia. Gresini memiliki kesepakatan dengan pabrik dan pada titik itu, saya bekerja dengan tim saya. Saya tidak tahu apa yang telah mereka kerjakan dalam tes ini, katanya. Namun dengan basis yang ia miliki, Alex bekerja dengan sangat baik dan saat ini, kami memiliki motor yang sangat mirip. Yang harus kami lakukan adalah terus bekerja di tim pabrikan untuk membuat lebih banyak perbedaan. Karena pada level mengendarai motor dia melakukannya dengan sangat baik, dia sangat cepat dan saya sangat bangga padanya.
Pada hari Minggu, Mark tidak merayakan kemenangan pertamanya di MotoGP bersama saudaranya, Alex. Dia juga hampir tidak merayakannya, mereka lebih banyak merayakannya di dalam kotak, tapi jelas saya tidak akan berada di sana. Tapi kemudian, saya menyapa tim Gresini. Saya punya banyak teman dari tahun lalu di sana dan itu adalah tim kakak saya. Jadi di malam hari, saya pergi untuk memberi selamat kepada mereka dan makan kue bersama mereka, pungkasnya.